Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan dalam menerima pelajaran IPA hari ini. Pada pembelajaran IPA hari ini kita akan membahas tentang unsur dan senyawa. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk membedakan antara unsur dan senyawa. Anak-anak, sebelum kita membahas apakah itu unsur dan apa itu senyawa, kita bahas dulu tentang materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Materi di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada zat murni dan campuran. Untuk zat murni di sini ada dua, yaitu unsur dan senyawa. Yang dimaksud dengan unsur di sini adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil atau sederhana. Unsur yang sering kita temukan di sini di dalam kehidupan yaitu ada emas, besi, perak, dan karbon, dan juga masih ada unsur yang lain. Untuk unsur di sini ada dua jenis, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Unsur logam itu contohnya emas, dan unsur non-logam contohnya adalah karbon atau arang yang biasanya untuk membakar sate. Sekarang perhatikan perbedaan unsur logam dan unsur logam. Untuk unsur logam biasanya berwujud padat dan dapat ditempa dan dapat diregangkan. Contohnya adalah emas yang bisa dibentuk berbagai macam perhiasan. Sedangkan unsur non-logam ada yang berbentuk padat, cair, dan gas, dan biasanya tidak dapat ditempa atau diregangkan seperti arang atau. Pada zaman dahulu yang namanya unsur dilambangkan dalam bentuk gambar atau lambang. Sekarang ini untuk unsur tidak lagi dilambangkan dalam bentuk gambar, tetapi sudah dilambangkan dalam bentuk huruf untuk memudahkan, seperti yang kalian lihat pada sistem periodik yang ada pada gambar. Tunggal yang kedua yang kita bahas yaitu tentang senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang masih bisa dibagi lagi, atau dengan kata lain senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Bisa kita lihat di sini contoh-contoh dari senyawa, ada air, ada garam dapur, dan ada gula. Agar kalian lebih mudah memahami apa itu unsur dan apa itu senyawa, di sini Bu Rizka mempunyai dua kartu. Kartu yang pertama warnanya coklat dan yang kartu yang kedua warnanya biru. Jika hanya ada satu kartu yang berwarna coklat, maka ini disebut dengan unsur. Kemudian kalau coklat ini saya ganti biru, jumlahnya cuma satu, ini juga disebut dengan unsur. Kenapa? Karena unsur itu adalah zat tunggal yang tidak bisa dibagi lagi. Kemudian kalau yang biru ini saya tambahkan sehingga jumlahnya menjadi dua, ini baru disebut dengan senyawa. Bagaimana kalau saya ganti sehingga menjadi coklatnya ada dua? Di sini juga disebut dengan senyawa, karena senyawa tadi adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Lalu apa beda senyawa unsur dan senyawa molekul? Kalau seperti ini jumlahnya dua dan sama-sama warna coklat, ini disebut dengan senyawa unsur. Jika Bu Rizka tambahkan di sini jumlahnya lebih dari dua, tetapi yang satu berwarna biru, ini tidak lagi disebut dengan senyawa unsur, tapi disebut dengan senyawa molekul anak-anak ya. Bagaimana, kalian sudah paham ya? Nah anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang perumpamaan unsur dan senyawa yang Bu Rizka sudah ajarkan lewat kartu. Sekarang kita ke penamaan unsur. Untuk penamaan unsur ini yang pertama mengusulkan adalah Berzelius. Cara penamaan unsur yang pertama, lambang unsur diambil dari huruf pertama dan ditulis dengan huruf besar. Contohnya di sini oksigen. Karena oksigen huruf pertamanya O, maka oksigen dilambangkan dengan huruf O besar. Kemudian aturan yang kedua,
Jika ada dua unsur yang huruf pertamanya sama, salah satu unsur ditambah dengan huruf kedua dan ditulis dengan huruf kecil. Contohnya di sini ada dua unsur, yaitu unsur karbon dan unsur kalsium. Di sini huruf pertamanya sama-sama dengan huruf C. Kalau sama-sama dilambangkan dengan huruf C besar, maka kita akan kebingungan. Maka salah satu unsur kita akan membedakannya dengan cara mengambil huruf kedua dan di huruf kecil ditulis kecil. Huruf kedua dari kalsium adalah A, sehingga untuk karbon di sini lambangnya C, sedangkan kalsium itu ditulis atau dilambangkan dengan C besar dan A kecil. Untuk senyawa unsur di sini contohnya Bu Rizka berikan contoh oksigen. Kalau tadi Bu Rizka menjelaskan oksigen, tadi lambangnya adalah O besar ya. Kalau ini O besarnya tidak ada angkanya, berarti ini jumlahnya 1, maka ini disebut dengan unsur. Tetapi kalau di belakang huruf O ini saya tambahkan 2, angka 2 atau disebut dengan O2, ini bukan lagi disebut dengan unsur tetapi disebut dengan senyawa unsur. Kenapa kok bisa? Karena di sini artinya O-nya jumlahnya ada 2. Kemudian untuk senyawa molekul, apa bedanya dengan senyawa unsur? Kalau senyawa unsur tadi cuma satu huruf tetapi jumlahnya lebih dari 1. Tetapi kalau senyawa molekul di sini Bu Rizka berikan contoh, yaitu karbon dioksida yang mempunyai rumus kimia yaitu CO2. Di sini ada dua huruf besar C dan huruf besar O. Di sini tidak lagi disebut dengan unsur atau senyawa unsur, tapi disebut dengan senyawa molekul. Kenapa kok bisa? Karena CO2 terdiri atas C yang jumlahnya 1 dan O2 di sini jumlahnya ada 2, sehingga CO2 disebut dengan senyawa molekul. Tetapi kalau di sini saya berikan contoh N besar dan I kecil, ini bukan disebut dengan senyawa molekul, tetapi ini disebut dengan unsur anak-anak. Kenapa kok bisa? Karena di sini N-nya besar, sedangkan I ini yang mengikuti ini hurufnya kecil, sehingga tidak disebut terdiri atas dua unsur karena di sini I-nya adalah kecil. Yang disebut dengan ini tidak disebut dengan senyawa karena I-nya kecil. Yang disebut dengan senyawa itu kalau senyawa molekul itu jika dua-duanya hurufnya besar. Inilah materi kita hari ini anak-anak, semoga kalian paham. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar tentang campuran. Sedangkan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui macam-macam dari campuran. Masih ingat anak-anak materi yang kemarin? Untuk materi itu dibagi dua, yaitu zat murni atau yang disebut dengan zat tunggal dan campuran. Untuk zat tunggal kemarin kita sudah membahas tentang unsur dan senyawa. Sedangkan hari ini kita akan membahas tentang campuran. Campuran bisa kita lihat dibagi menjadi dua macam, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contoh dari campuran homogen di sini adalah air gula. Campuran heterogen adalah campuran yang belum tercampur secara merata sehingga masih dikenali zat penyusunnya. Contoh dari campuran heterogen di sini ada air susu dan air pasir. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu suspensi dan koloid. Ciri utama dari suspensi yaitu terdapat endapan. Sedangkan untuk koloid biasanya kalau kita lihat
nampak seperti tercampur merata atau homogen. Tetapi kalau kita lihat pakai mikroskop ultra, ternyata partikel-partikelnya akan terpisah. Contohnya adalah susu dan santan. Kita akan mencoba membahas apakah yang dimaksud dengan campuran. Campuran itu adalah gabungan antara dua zat atau lebih dan masih memiliki zat asli, sifat asli dari zat tersebut. Di situ untuk campuran ya, yang dimaksud adalah zat terlarut dan zat pelarut. Di sini pada praktek kita hari ini zat pelarutnya berupa air. Zat pelarut disebut juga dengan solvent. Sedangkan di sini zat terlarutnya atau yang disebut dengan solut, di sini ada gula, kemudian ada susu coklat, kemudian juga ada pasir. Mari kita coba buktikan anak-anak untuk campuran, manakah yang disebut dengan campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama, anak-anak, kita akan campurkan zat terlarut berupa gula ke dalam zat pelarut, yaitu air. Kemudian diaduk. Di sini kalian perhatikan ternyata gulanya setelah dilarutkan dengan air, gulanya akan hilang, atau inilah yang disebut campuran homogen. Kemudian yang kedua, di sini kita akan coba mencampurkan air dengan susu. Kita lihat apa yang terjadi. Nih ya, susu juga tercampur. Apakah memang tercampur merata anak-anak susunya? Ternyata ada zat terlarut, yaitu berupa susu yang dia tercampur, butiran-butirannya masih tersebar di dalam air. Inilah yang disebut dengan campuran heterogen. Kemudian yang ketiga, anak-anak ya, kita campurkan air dengan pasir. Kita lihat apa yang akan terjadi. Ini ya anak-anak ya. Lalu apa yang disebut dengan campuran homogen, campuran heterogen? Ini adalah contoh campuran yang tadi kita sudah buat. Yang pertama ini adalah air gula. Di sini air gulanya sudah tidak kelihatan, dan jika kita rasakan semua bagiannya akan manis. Inilah yang disebut dengan campuran homogen. Kemudian anak-anak, yang kedua kita lihat air pasir. Di sini ada batasnya. Ini ada airnya, kemudian yang bawah adalah endapan pasirnya. Ini yang tidak bisa tercampur merata, yang disebut dengan campuran heterogen. Kemudian untuk air susu juga sama. Di sini walaupun kelihatannya tercampur secara merata, tetapi anak-anak ya, ada partikel-partikel susu yang tidak bisa tercampur atau tersebar antara susu dengan air pasir. Inilah yang disebut dengan campuran heterogen. Ini adalah contoh dari campuran heterogen. Ada air pasir dan air susu. Keduanya ini disebut dengan campuran heterogen. Untuk campuran heterogen ada dua, yaitu suspensi dan koloid. Air pasir di sini mempunyai endapan, sehingga air pasir disebut dengan campuran heterogen yang disebut dengan suspensi. Sedangkan yang air susu di sini tidak ada endapannya, maka inilah yang disebut dengan koloid. Lalu, apakah campuran bisa dipisahkan? Tentunya campuran bisa dipisahkan karena bisa dipisahkan secara mekanik atau fisika. Pemisahan campuran yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Zat yang lolos disebut dengan filtrat dan zat yang tersisa
disebut dengan residu. Contohnya ketika kalian menyaring air dengan ampas teh. Yang kedua yaitu pemisahan evaporasi atau penguapan. Penguapan ini didasarkan pada zat-zat yang mudah menguap. Contohnya yaitu ketika pembuatan garam, air menguap sedangkan yang tertinggal adalah kristal-kristal garam. Pemisahan campuran yang ketiga yaitu kristalisasi. Kristalisasi didasarkan pada zat yang mudah menguap dan mengkristal. Contohnya di sini adalah proses pembuatan gula. Untuk pemisahan campuran secara sublimasi di sini didasarkan pada zat-zat yang mudah menyublim. Contohnya yaitu kapur barus yang tercampur dengan pasir, kita bisa memisahkannya dengan cara sublimasi. Pemisahan campuran secara sentrifugasi di sini didasarkan kepada perbedaan kerapatan. Contohnya yaitu pemisahan darah. Untuk pemisahan campuran secara penyulingan atau distilasi di sini didasarkan pada perbedaan titik didih. Contohnya adalah penyulingan minyak bumi, penyulingan minyak kayu putih, dan lainnya. Yang terakhir yaitu pemisahan campuran secara kromatografi. Di sini didasarkan pada perbedaan kecepatan gerak merambat. Berikut ini adalah contoh atau video praktek kromatografi. Nah, anak-anak, kali ini kita akan mencoba memisahkan warna dengan cara kromatografi, yaitu caranya kita menyediakan segelas air, kemudian 1 lembar tisu yang sudah diberi tanda titik. Di sini Bu Rizka menggunakan spidol warna hitam untuk memberikannya warna titik. Kemudian caranya, tisu tadi yang sudah kita kasih titik warna hitam, kita celupkan ke dalam air. Jangan sampai tanda titiknya warna hitam ini terkena air, kemudian kita tunggu sampai warnanya terurai ya anak-anak ya, sampai naik ke atas semua warnanya. Kita perhatikan warna apakah yang terurai dari warna hitam tadi. Ini anak-anak ya, ternyata di sini warna yang terjadi di sini ada warna hitam menjadi warna ungu, ada hitamnya, ada hijaunya, dan ada kuningnya. Inilah pemisahan campuran yang disebut dengan kromatografi, yaitu pemisahan campuran berdasarkan kecepatan bergerak dari warna tersebut. Sampai jumpa anak-anak. Untuk tugas kalian mempraktekkan pemisahan warna kromatografi ini dengan warna selain warna. Selamat mencoba anak-anak praktikum kromatografi di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa tetap memakai masker. Materi kita hari ini yaitu tentang asam, basa, dan garam. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui perbedaan asam, basa, dan garam. Nah, anak-anak, tentunya kalian masih ingat dengan materi minggu yang kemarin ya. Untuk minggu yang kemarin kita sudah mengetahui bahwa yang namanya campuran dibagi menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas campuran berdasarkan sifatnya, yaitu ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa, dan ada yang bersifat netral atau yang disebut dengan garam. Berikut kita perhatikan ciri-ciri dari asam, basa, dan netral. Untuk larutan asam, cirinya yaitu memiliki pH kurang dari 7, bersifat korosif, rasanya asam, dan menghasilkan ion H positif. Untuk larutan basa, cirinya memiliki pH lebih dari 7, bersifat kaustik,
berasa pahit menghasilkan ion OH negatif. Sedangkan larutan netral cirinya memiliki pH sama dengan 7 dapat dihasilkan dari reaksi penetralan asam kuat dan basa kuat. Anak-anak, mari kita perhatikan video praktikum cara membuktikan larutan yang bersifat asam, basa, dan netral berikut ini. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang apakah larutan asam, apakah larutan basa, dan apakah larutan garam atau netral itu. Untuk itu, di sini Bu Rizka sudah membawa 3 air atau 3 larutan yang berbeda. Yang pertama ini adalah air cuka, kemudian yang tengah ini adalah air deterjen, kemudian yang ketiga ini adalah air suling atau yang disebut dengan air mineral. Untuk mengujinya, kali ini Bu Rizka akan menggunakan kertas lakmus. Untuk kertas lakmus ada 2 anak-anak. Yang pertama ini adalah kertas lakmus warna biru, kemudian yang ini adalah kertas lakmus warna merah. Untuk pengujiannya, kita akan mengujinya dengan 2 kertas tersebut. Caranya, kertas lakmusnya kita ini untuk yang merah dulu anak-anak ya, kita masukkan dulu ke dalam air cuka. Kita lihat hasilnya. Air cuka ini kertas lakmusnya yang warnanya merah, hasilnya tetap merah. Kemudian kertas lakmus berikutnya juga warna merah, kita masukkan ke dalam air deterjen. Kita lihat anak-anak, ternyata kertas lakmusnya yang tadinya merah berubah menjadi warna biru. Kemudian anak-anak, yang ketiga ini kertas lakmusnya kita celupkan ke dalam air mineral. Apa yang terjadi? Ternyata kertas lakmusnya juga tetap berwarna merah. Jadi untuk kemudian yang kedua kita menggunakan kertas lakmus warna biru. Kita masukkan dulu ke dalam air cuka. Apa yang terjadi? Ternyata lakmus yang tadinya biru berubah menjadi berwarna merah. Kemudian anak-anak, kemudian untuk yang kedua kertas lakmus yang kedua yaitu warna biru, kita celupkan ke dalam air deterjen, ternyata warnanya tetap biru. Kemudian yang ketiga anak-anak, air netralnya kita uji dengan lakmus warna biru, kita celupkan, ternyata warnanya tetap biru. Sehingga kita simpulkan di sini anak-anak ya, untuk air cuka di sini warna lakmusnya yang merah tetap merah dan yang biru berubah menjadi merah. Inilah yang disebut dengan larutan yang bersifat asam. Kemudian untuk deterjen di sini tadi yang lakmus merah berubah menjadi biru, sedangkan yang lakmus biru tetap biru. Inilah yang disebut dengan larutan yang bersifat basa. Kemudian yang ketiga untuk air mineral ini lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Inilah yang disebut dengan larutan yang bersifat garam atau netral. Kesimpulannya di sini untuk asam, lakmus merah warnanya tetap merah, lakmus biru warnanya menjadi merah atau merah-merah. Sedangkan untuk larutan basa, kesimpulannya lakmus merah menjadi biru, lakmus biru tetap biru atau artinya biru-biru. Sedangkan untuk larutan yang sifatnya netral, cirinya di sini lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru atau kesimpulannya adalah merah biru. Di rumah tidak mempunyai kertas lakmus, caranya cukup mudah anak-anak. Kalian bisa menggunakan indikator alami seperti kunyit, kol merah, kulit manggis, kembang sepatu, dan ada juga pakai buah naga. Untuk kali ini Bu Rizka akan menggunakan indikator alami berupa air kunyit. Caranya cukup mudah mengujinya, tinggal air kunyitnya kita tuangkan ke dalam larutan yang ingin kita uji. Ini yang pertama, air kunyitnya kita tuangkan ke air cuka. Kemudian yang kedua kita tuangkan ke air deterjen.
Kemudian yang terakhir kita tuangkan ke air mineral. Dari ketiga air ini anak-anak ya, air cuka, kemudian air deterjen dan air mineral, manakah yang hasilnya menjadi gelap? Ternyata yang hasilnya menjadi gelap yaitu air deterjen. Air yang dituang dan hasilnya berwarna menjadi gelap, inilah anak-anak yang disebut dengan larutan yang bersifat basah. Sedangkan untuk indikator alami ini kita tidak bisa menguji mana yang sifatnya asam dan mana yang sifatnya netral, karena keduanya, baik yang cuka tadi yang sifatnya asam maupun yang air mineral tadi yang sifatnya netral, keduanya menimbulkan warna yang sama, yaitu sama-sama terang. Jadi untuk indikator yang alami kita hanya bisa menguji basah ataupun asam, sedangkan netral kita tidak bisa menguji. Sekian anak-anak materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.